Seung-jin bernegosiasi dengan agen pemasaran mengenai harga apartemen yang terlihat kacau karena wallpaper yang terkelupas dan kamar mandi yang sangat sempit. Dengan harga yang lumayan murah, dia pun setuju untuk menempati apartemen tersebut. Setelahnya, Seung-jin dibantu ketiga temannya untuk membawa barangnya. Alih-alih memesan jasa pindahan, dia malah menggunakan sisa uangnya untuk membeli kasur. Seung-jin dan ketiga temannya merupakan teman satu band, tapi Seung-jin adalah orang terakhir di band tersebut yang masih fokus dengan tujuannya. Sementara Ji-woo, dia telah membuka toko buah. Yoon-sung menjadi pengacara dan Jae-young menjadi dokter di rumah sakit milik ayahnya. Dia telah lolos di babak pertama dan alasannya pindah ke tempat itu untuk fokus melewati babak kedua. Namun malamnya saat dia tidur, tiba-tiba dia mendengar suara-suara menyeramkan dari balik dinding. Tak berhenti di situ, suara seorang wanita berteriak membuatnya lari ketakutan. Tanpa Seung-jin tahu, ternyata suara itu dibuat oleh seorang wanita yang bernama Rani yang tinggal di sebelah apartemennya. Seung-jin dengan penuh rasa takut memberanikan diri kembali ke apartemennya dan mencari sumber suara tersebut hingga dia kelelahan dan tertidur. Paginya, dia mencoba membebaskan arwah wanita itu dengan memalu dinding. Tapi Rani mencegahnya dan berkata jika dia adalah manusia. Seung-jin bertanya kenapa Rani melakukan hal tersebut. Rani berkata jika dinding penghalang mereka tipis dan tidak kedap suara dan itu mengganggu pekerjaannya yang membutuhkan ketenangan. Ternyata mereka tinggal di gedung dengan alamat dan pemiliknya juga berbeda yang hanya dipisah oleh dinding tipis. Rani sempat mengeluh kepada kedua pemilik itu namun mereka tidak menggubrisnya karena kedua orang itu saling membenci dan membiarkan dinding bangunan mereka tetap seperti itu. Makanya Rani selalu membuat orang yang tinggal di sebelahnya ketakutan dan pindah. Mendengar itu, Seung-jin meminta Rani untuk berkompromi namun dia menolak. Sejak itu Rani dan Seung-jin saling membuat keributan. Rani berusaha membuat Seung-jin pindah sementara Seung-jin ingin Rani berkompromi dengannya karena uangnya hanya cukup untuk menyewa apartemen itu. Hari-hari mereka dipenuhi kebisingan yang mereka buat dan suara yang Rani buat ini membuat kesabaran Seung-jin habis dan dia ingin langsung melabrak Rani ke apartemennya. Namun sialnya gedung mereka terpisah oleh blok dengan bangunan yang sangat banyak yang membuat Seung-jin kebingungan. Ujung-ujungnya Seung-jin tidak berhasil menemukan lokasi Rani. Seung-jin pun menggunakan suara dari metronomnya. Suara detakan yang terus-menerus itu membuat Rani tidak tahan lagi yang membuatnya menyerah dan akhirnya mereka sepakat untuk bergantian menggunakan waktu mereka. Kejadian itu Seung-jin ceritakan kepada Ji-woo dan Rani menceritakannya kepada kakaknya yang juga psikiater pribadinya. Mereka berdua saling beranggapan jika tetangganya adalah seorang psikopat gila. Mereka berdua memanfaatkan waktunya walaupun sebenarnya waktu 4 jam tidak cukup untuk pekerjaan mereka. Sialnya saat giliran waktu Seung-jin, teman-temannya datang mengajak Seung-jin minum. Seung-jin memarahi Ji-woo padahal dia sudah memperingatkan Ji-woo mengenai pembagian waktu. Mau tidak mau, Seung-jin harus menghadapi temannya hingga waktunya selesai. Namun malam itu, mereka semua tidak mau pergi sebelum minuman yang mereka bawa habis. Kebisingan itu membuat Rani sangat kesal lalu berteriak. Paginya Seung-jin terbangun dan anehnya Rani tidak marah. Justru dia malah kasihan kepada Seung-jin. Dia berkata Seung-jin pasti memiliki teman yang memiliki pekerjaan tetap karena mereka pergi jam 6 pagi, tidak seperti Seung-jin yang pengangguran. Seung-jin teringat jika semalam setelah Rani berteriak, Yeon-sung dan Jae-young ketakutan lalu meminta maaf sembari menghadap dinding yang mereka kira berhantu. Mengingat itu, Seung-jin pun memberitahu Ji-woo akan hal tersebut. Ji-woo memberi saran agar Seung-jin meminta maaf dengan sungguh-sungguh kepada Rani karena telah mengganggu waktunya. Seung-jin lalu pulang dan meminta maaf dengan tulus dan sebagai gantinya Rani boleh menggunakan 2 hari penuh sebagai permintaan maafnya. Rani setuju dengan tawaran itu dan terlihat Rani mulai nyaman dengan kehadiran Seung-jin sebagai tetangganya. Dia teringat bahwa semalam saat mabuk, Seung-jin menceritakan bagaimana dia mengkhianati teman-temannya dengan menjadi penyanyi solo. Bukan tanpa alasan, dia melakukan itu untuk membawa teman-temannya meraih kesuksesan juga dan membayar pengkhianatannya dengan kesuksesan dalam audisinya kali ini. Dia juga meminta kepada Rani agar mendoakan kesuksesannya. Seung-jin pergi ke acara nikahan sekaligus reuni bersama teman-temannya. Di sana dia bertemu dengan mantan kekasihnya yang ternyata akan menikah. Seung-jin merasa galau ketika melihat kesuksesan teman-temannya, sementara dirinya masih berjuang dengan impiannya. Dia menghabiskan rokok sambil merenung dan tiba-tiba mantannya menghampiri dan memintanya agar hadir ke acara pernikahannya. Seung-jin curhat kepada Rani mengenai kegelisahan hidupnya. Di usianya yang sudah 31 tahun, dia bahkan tidak memiliki satupun jas di lemarinya. Dia merasa sangat bingung karena tidak ada kemajuan apapun dengan impiannya. Rani memberi saran agar Seung-jin melihat segala sesuatu dengan cermat, maka dia akan mencapai kesuksesannya. Walaupun perkataannya sendiri membuat Rani geli, namun Seung-jin mencermati kata-kata itu dengan baik. Alhasil, dia bisa lolos ke babak selanjutnya.
Sementara Rani, dia mendapat surat gugatan dari kantor lamanya mengenai salah satu karakter yang dia ciptakan sendiri. Hal itu membuat kecemasannya kambuh dan dia terduduk lemas. Seungjin memberitahu mengenai audisinya dan ingin mentraktir Rani. Rani menolak karena suasana hatinya sedang tidak baik. Sebagai gantinya, Rani mengajak Seungjin minum, namun di apartemen mereka masing-masing sambil mengobrol menghadap dinding. Besoknya, Rani menghadapi penggugat yang ternyata presidir saat dia bekerja di kantornya dulu. Dia melakukan mediasi sebelum masuk ke pengadilan. Pria bernama Woncang itu menuntut hak cipta karakter yang Rani buat saat dia bekerja di kantornya dan memberi Rani hak 30% atas karakter tersebut. Namun Rani menolak karena karakter itu merupakan proyek pribadinya dan Woncang memaksanya untuk menunjukkan karya tersebut. Rani mengizinkan Woncang menggunakan desainnya, namun dia tidak pernah menandatangani kontrak dan itu bukan milik perusahaan. Dia ingin membagi hasil 50% mengingat dia dulu pernah bekerja di perusahaan tersebut. Pihak Woncang setuju karena tidak ada cara untuk mendapatkan karakter yang Rani buat. Rani menceritakan kejadian itu kepada Seungjin dan Seungjin yang melihat video Woncang mulai terpancing emosinya. Reaksi itu membuat Rani tersenyum. Tak disangka, Seungjin ternyata telah merencanakan sesuatu dengan ketiga temannya untuk membuat Woncang malu. Mereka mengikuti Woncang ke tempat gym dan diam-diam menaruh obat pencahar yang Jaeyoung bawa hingga membuat Woncang mencret dan disaksikan banyak orang. Video itu langsung viral dan kakaknya menunjukkan video itu kepada Rani. Rani tersenyum karena dia tahu yang melakukan itu adalah Seungjin. Rani berterima kasih kepada Seungjin karena membuat hatinya lega. Dia mengajak Seungjin minum di apartemen mereka masing-masing. Malam itu, Seungjin mencoba mengajak Rani bertemu secara langsung, namun Rani menolak. Dia ingin bertemu ketika Seungjin menyelesaikan audisinya agar hatinya lebih ringan tanpa beban. Walaupun mereka tidak saling tahu nama dan wajah masing-masing. Entah kenapa malam itu Seungjin meminta Rani untuk menjadi pacarnya. Rani tersenyum tanpa menjawab apapun. Namun setelahnya, mereka berdua mendekatkan ranjang mereka masing-masing ke arah dinding. Dan paginya Seungjin mengajak Rani kencan namun tetap di apartemen mereka masing-masing. Kemudian meminta Rani membayangkan seolah-olah mereka benar-benar bertemu. Momen itu membuat Rani sangat bahagia. Seungjin mengajarkan Rani cara memasak untuk persiapan makan malam mereka. Seungjin berhasil membuat stik sementara Rani sama sekali tidak memiliki kemampuan memasak dan akhirnya dia memesan makanan untuk kencannya. Seungjin mengajak Jiwoo sementara Rani mengajak kakaknya. Sialnya Jiwoo keceplosan mengenai hubungan seks sebelum menikah yang membuat keadaan menjadi canggung. Untungnya Seungjin bisa membereskan masalah itu dengan mengatakan jika dia tidak menyukai hubungan seks sebelum menikah. Pada akhirnya, kencan ganda dihalangi dinding pun berjalan menyenangkan. Paginya, Woncang kembali mengirim pesan. Dia mengajak Rani bekerja sama untuk menambah karakter yang Rani buat ke dalam komik mereka. Dia memberitahu Seungjin mengenai hal itu yang membuat Seungjin kagum karena selama ini dia berbicara dengan artis hebat. Tak lama dari itu, mantan Seungjin datang ke apartemennya sambil menangis karena ragu untuk melanjutkan pernikahannya akibat terus memikirkan Seungjin. Tak ingin obrolannya didengar oleh Rani, Seungjin mengajak mantannya itu mengobrol di luar. Sementara Rani, dia bingung harus berbuat apa. Tak lama, Woncang menelponnya. Seungjin kebingungan setelah mendengar mantannya yang masih memikirkan dirinya. Dia pun menemui Jiwoo untuk sekedar melepas stres, namun Jiwoo menyuruhnya untuk tidak membuang-buang waktu dan pergi berlatih untuk babak selanjutnya. Sementara Rani bertemu dengan Woncang untuk membicarakan masalah kontraknya. Namun saat Woncang mengingatkan bagaimana mereka mengejar impian yang sama saat di kantor dulu, Rani teringat dengan pengkhianatan Woncang saat dia mencuri desain yang Rani buat. Ingatan itu membuat Rani langsung pergi meninggalkan Woncang. Rani mengalami serangan panik hingga membuatnya lemas dan sedih. Rani jatuh sakit sementara Seungjin disuruh untuk merekam kesehariannya oleh tim audisi. Namun kejadian kemarin membuat Seungjin nampak tidak bersemangat. Dia bingung menghadapi Rani yang saat ini tidak meresponnya. Seungjin pun bertemu dengan Yeonsung. Di sana Yeonsung menunjukkan berkas Woncang yang ditangani oleh rekannya. Setelah dibaca dengan teliti, ternyata kontrak tersebut bisa mencuri hak cipta milik Rani jika Rani menandatangani kontrak itu. Dari situ juga Seungjin kini tahu nama asli Rani. Seungjin diberitahu oleh kakak Rani mengenai keadaannya saat ini. Selama ini, Rani sering menyimpan masalahnya sendirian dan selalu berjuang sendiri. Namun keadaannya mulai membaik ketika Rani memiliki tetangga seperti Seungjin. Kakaknya juga berpesan agar Seungjin mau menjaga Rani dan Seungjin menyanggupi. Besoknya, Seungjin mendatangi Woncang lalu menghajarnya karena berusaha memanfaatkan mimpi Rani. Kejadian itu membuat Woncang membatalkan niatnya untuk bekerja sama dengan Rani. Rani tahu perbuatan itu dilakukan oleh Seungjin. Dia merasa Seungjin tidak bisa memahami dirinya dan dia memutuskan Seungjin malam itu juga. Seungjin menjelaskan jika kontrak yang Woncang tawarkan akan membuat Rani kehilangan karakter yang telah dia buat dengan sepenuh hati. Dia memohon kepada Rani jika dia mencintai karakter tersebut, maka Rani harus mendengarkan nasihatnya.
Namun besoknya, Rani malah menerima tawaran kerjasama dari Won Chang yang membuat Seung Jin kecewa. Padahal Rani pernah berkata kepadanya agar Seung Jin melihat segala sesuatu dengan cermat. Sejak hari itu, mereka mulai sibuk dengan urusan masing-masing dan kembali membagi waktu. Seung Jin merasa tidak nyaman dengan situasi tersebut dan memilih tinggal di tempat Jiwoo untuk sementara waktu. Keheningan yang dirasakan Rani saat itu membuatnya merasa kesepian. Seung Jin ditelepon oleh produser mengenai hasil rekaman vlognya. Mereka tidak membutuhkan vlog itu lagi dan menyuruh Seung Jin mengembalikan kamera itu. Dia menyuruh Jiwoo mengambil kamera di apartemennya. Mengetahui yang datang bukan Seung Jin, Rani menanyakan bagaimana kondisi Seung Jin. Jiwoo lalu memiliki ide dengan kamera tersebut, namun sialnya Seung Jin malah langsung mengembalikan kamera itu tanpa melihat isinya. Sementara itu, Rani telah menyelesaikan karyanya yang akan dia berikan kepada Won Chang. Saat hari audisi, Seung Jin dipanggil oleh produser mengenai rekaman dari kameranya. Di saat yang sama, Rani telah memantapkan tekad untuk bertemu dengan Won Chang. Ternyata isi rekaman tersebut adalah permintaan maaf Rani karena telah memutuskan dirinya. Dia sadar bahwa apa yang dikatakan Seung Jin benar tentang dirinya yang tidak melihat sesuatu dengan cermat. Dia juga bercerita bahwa setelah berhubungan dengan Seung Jin, dia merasa bahagia di mana perasaan tersebut sudah lama tidak ia rasakan. Dia sadar ketika mengingat Seung Jin mencurahkan seluruh isi hatinya ke dalam lagu ciptaannya. Dia merasa mencurahkan isi hati pada sesuatu sudah sangat cukup walaupun impiannya tidak bisa dia capai. Rani juga ingin bertemu dengan Seung Jin setelah Seung Jin menyelesaikan audisinya. Sementara itu, Rani bertemu dengan Won Chang. Dia memberikan figur yang dia buat dari kejadian memalukan yang Won Chang alami lalu menyobek kertas kontrak dan pergi meninggalkannya untuk menemui Seung Jin. Seung Jin gagal di babak terakhir namun dia tidak kecewa dengan hasil itu karena setidaknya dia telah berusaha semampunya. Seung Jin lalu pergi dari lokasi tersebut kemudian menemui Rani. Pada akhirnya mereka saling bertatap muka satu sama lain. 서로가 마주하는 이곳 I've been waiting for a love like this So 기분 좋은 바람 불어와 행복한 너 그리고 나 우릴 감싸고 With you by my side 지금 이 순간 서로가 마주하는 지금 I can see you through a little far away 절이 지난데도 내 진심을 내게 전할 수 있게 나의 품에 가득